قال المؤلف رحمه الله عن ذر غفار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ربه عز وجل انه قال عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لا تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد منكم فاسألوني فأعطيت كل واحد ما سألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص بخطر إذا ودخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوافيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Berdosa kulukum dhalun, dan di hadis tadi kulubni Adam khata', maka baik yang besar, yang tua, yang muda, semua masuk, baik Arab aul ajam. Arab dakhal fi dal wa dakhal fi dunub wa kadalikal ajam. Kamana ajam masuk kepada kesalahan. Wa kadalika lafadz kullu di sini memberikan makna umum, sehingga semua baik penuntut ilmu, baik yang tidak menuntut ilmu, semuanya masuk kepada kesalahan. Tidak ada yang sempurna manusia. Maka pepatah Indonesia mengambil dari hadis ini mungkin, tak ada gading yang tak retak, kulukum dhalun. Dan juga kulubni Adam khata', setiap bani Adam itu berdosa. Maka hadis ini hadis yang hasan. Kulubni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu tidak lekang dari dosa, dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa dia cepat bertaubat kepada Allah. Hadis ini hasan dikarenakan Ali ibni Mas'adah tadi saduq hasanul hadis. Adapun Qatadah ibnu Di'amah maka rawi yang thiqah imam dan meriwayatkan dari Anas, meskipun dengan an-anah tidak apa-apa karena dia min asbatin nas dari Qatadah. Kemudian dari sini menjadi pendalilan manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka di dalam hadis ini dalilnya juga kullukum dhalun. Setiap kalian itu tidak ada yang sempurna, selalu salah. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku hidayah, aku akan memberikan kepada kamu hidayah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan juga qaidah al-jaza min jinsil amal. Apa maknanya? Bahwa balasan tergantung dari amal. Maka masuk kepada kaidah ini adalah barang siapa yang menanam benih, dia akan panen. Man jarada hasad, hakada ya Hudzaifah? Matarif. Barang siapa yang kadalika manjada wajada, manjada wajada, wa man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam dia akan memanen. Manjada wajada. Barang siapa yang berijtihad maka dia akan sukses. Maka itu kaidah. Begitupun di dalam hadis ini, man istahda hadaituh. Maka barang siapa hamba yang mencari hidayah, aku akan memberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikan hidayah. Coba dilihat. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan
al-jaza min jinsil amal, dan juga permasalahan meminta hidayah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang pentingnya seorang hamba untuk meminta hidayah kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah yang bagaimana? Hidayah yang pertama, hidayah dalalah wa talab. Maknanya hidayah yang pertama adalah hidayah menunjukkan kepada arah yang benar. Maka untuk permasalahan menunjukkan kepada arah yang benar, ini tugasnya para ustaz, para nabi, para da'i, para masyayikh menjelaskan kepada manusia tentang ad-dalalah wa talab. Maknanya hidayah yang menunjukkan kepada sesuatu. Ad-dalalah wal bayan, penjelasan kepada sesuatu. Maka kita para da'i ilallah mempunyai kemampuan hidayah seperti ini. Sekarang kita mengajari kalian kitab Arba'in Nawawi, di dalamnya terdapat akhlak yang mulia, tentang adab, dan juga tentang raqa'iq, melembutkan hati. Maka kita bisa berikan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya hidayah yang pertama, hidayah dalalah wal bayan, memberikan petunjuk dan menjelaskan kepada jalan yang benar. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari ahli warisnya para ulama, baik para asatidah, masyayikh, para da'i dan yang lainnya. Mana pendalilannya? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka kamu wahai Muhammad pasti akan mampu memberikan hidayah kepada jalan yang hak. Maka ayat ini maknanya wa innaka, maka sungguhnya kamu, Allah menetapkan untuk Nabi Muhammad, la tahdi, pasti akan diberikan hidayah ataupun memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada manusia kepada jalan yang hak. Maka para nabi dan kita sebagai pewaris dari para nabi, para dai misalnya, dengan ilmu kita Al-Quran dan Sunnah, kita mengajarkan sekarang kepada kalian kitab ini ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, mengajak kalian kepada hidayah. Tapi hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad wal bayan, yang menunjukkan kepada yang benar. Itu saja. Sekarang tinggal pertanyaan yang kedua. Lalu apakah menjamin itu da'i, itu rasul bahkan, menyebabkan si mad'unya ini masuk surga? Menjamin? Jawabnya tidak. Ini dia. Berarti di sana ada hidayah yang lain. Iya. Apa? Inilah pembagian dari hidayah. Pertama tadi dalalah wal bayan wal irsyad, itu pekerjaan para dai dan asalnya pekerjaan nabi. Seperti ucapan Allah tadi, wa innaka latahdi, maka sungguhnya kamu wahai Muhammad pasti akan memberikan hidayah ila sirati mustaqim, kepada jalan yang hak. Maka Nabi Muhammad mengajari Salman Al-Farisi yang bukan Arab, mengajari Bilal ibn Rabah yang bukan Arab, dan mengajari Abu Hurairah alladzi laisa min Quraisy, dan mengajari Abu Dzar Al-Ghifari min ain? Min Bani Ghifar min ain? Min Bani Ghifar dari mana? Dari kabilah menuju kepada Syam, Al-Ghifari. Maka bukan dari Quraisy. Syahid, Nabi bisa memberikan hidayah, memberikan ilmu ke jalan yang hak. Namun apakah Nabi bisa menjamin, memberikan hidayah bahwa dijamin mereka masuk surga? Ini yang tidak. Kenapa? Contohnya dari sebagian orang-orang yang dekat kepada Nabi, tidak bisa dimasukkan kepada api neraka. Pamannya Abu Lahab, pamannya yang tercinta Abu Thalib, dan pamannya yang membencinya Abu Jahal.
dan kerabat Quraisy yang lainnya masuk kepada api neraka. Karena apa? Karena hidayah yang kedua ini hak veto dari Allah. Hidayah apa itu? Hidayah yang kedua at-taufiq wal ilham. Hidayah yang kedua, hidayah taufik wal ilham, maknanya hidayah memasukkan manusia kepada surga itu tidak hak Nabi Muhammad sendiri, dan tidak hak apalagi kita sebagai dai, sebagai orang yang mengajari manusia, itu bukan hak kita. Maka bisa jadi seorang dai yang koar-koar mengajak kepada sunnah, kepada ahli sunnah, ternyata maaf, misalnya istrinya tidak bisa masuk kepada sunnah. Istrinya mutabarrijat, menggunakan make up, gincu, setiap keluar dari rumahnya dan bekerja ikhtilaf, tidak bisa. Maka meskipun dia seorang dai, tetapi tidak memberikan hidayah dalalah wal ilham kepada keluarganya. Kemudian mendakwahi kepada bapaknya, dia dai kondang, dai tauhid, tapi bapaknya dukun klenik. Maka bapaknya membuat santet, membuat teluh. Akhirnya tidak bisa mengajak bapaknya kepada surga, mati dalam keadaan musyrik misalnya. Maka permasalahan hidayah yang kedua dinamakan taufik wal ilham, ini bukan tugasnya para nabi, ataupun bahkan bukan kemampuan nabi itu sendiri. Maka contohnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Musayyib ibn Hazm. Yang hadis ini dikisahkan panjang bagaimana Abu Thalib di saat sekarat. Maka Nabi mengambil kesempatan datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, masuklah kepada agama Islam, bersyahadat. Dengan syahadat ini aku bersaksi kepada Allah agar kamu selamat dari azab api neraka. Maka akhirnya didakwahi seperti itu, bukannya berbicara syahadat yang mudah bagi manusia yang lain, tapi Allah tidak menginginkan hidayah yang tidak mudah. Subhanallah. Kebanyakan dari orang-orang awam yang muslim dari kecil, meskipun kadang-kadang melaksanakan dosa-dosa besar dan ma'ruf dalam keadaan kemaksiatan, namun di penghujung masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mudah, karena memang Allah mudahkan, diberikan hidayah masuk Islam. Namun Abu Thalib enggan. Dan orang yang di sebelahnya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, kedua gembrong kesyirikan pada saat itu. Abu Jahal mampus di perang Badar dalam kesyirikannya. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam setelah perang Fathu Makkah. Maka keduanya mengajak kepada Abu Thalib untuk kesesatan. Atarghabu an millata Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agama kami wahai Abu Thalib? Apakah kamu akan berpindah agama dikarenakan dakwah keponakanmu yang mengajak kepada agama yang baru, menyembah Allah hanya satu? Maka Abu Thalib tidak bisa bergeming dan mengucapkan syahadat karena solidarnos, rasa solidaritas dari teman, the old friend, teman kental, teman dekat, malu kepada Abu Jahal. Di saat dikatakan oleh Abu Jahal, kamu akan meninggalkan agama kami. Kamu dengan saya teman kental. Dari kecil kita menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Terus sekarang kamu mengikuti agama keponakan kamu yang as-sabi, yang baru anak kemarin sore, as-sahir al-kadzab, dia pendusta dan penyair dan penyihir. Lengkap sudah. Maka rasa solidarnas ini yang menyebabkan dia tertutup dari hidayah. Akhirnya tidak mau. Disebutkan di hadis fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Maka dia mampus dalam keadaan kesyirikan dan tidak mau mengucapkan syahadat. Lalu bagaimana? Menangislah Nabi. Di saat menangis Nabi karena tidak bisa memasukkan pamannya kepada surga, padahal dia orang